Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Di bulan Syawal ini kita dipertemukan dalam rangka ibadah. Karena kita diciptakan dan dihidupkan di permukaan bumi ini tidak ada perintah lain kecuali ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat pertama kali kita baca kitab tauhid ini, itu yang dijelaskan pertama. Kemudian sekarang kita baca surah Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Bunyi ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau utslu ma harrama rabbukum 'allamakum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum
wala taqrabul fawahisha ma dhaharu minha wa ma baton wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu ayat yang 151. 152 wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'tilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itu yang 152. 153 wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Ayat yang ke-151 Allah nyatakan kul ta'alau utslu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang dikhabarkan kepadaku oleh Tuhanku, oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, baik masih hidup ataupun sudah wafat. Kita tetap harus berbakti. Kadang-kadang masih hidup saja gak patek berbakti. Nek wis mati ya akeh lali nih. Daripada berbakti, yang masih ketok moto saja sudah gak patek ngerti karo birrul walidain. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi jelas yang ngasih rezeki kita sebagai orang tua dan yang ngasih rezeki anak-anak kita itu adalah Allah ya. Kita itu hanya dijadikan perantara saja. Allah memberikan rezeki kepada anak-anak kita melalui kita, hanya itu saja. Tapi hakikatnya Allah yang memberikan rezeki. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik nampak di daratan maupun yang tersembunyi. Itu ya, jadi perbuatan-perbuatan keji itu dilakukan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, yang nampak atau yang sembunyi, dilakukan secara terang-terangan atau secara tersembunyi. Itu larangan ya. Jadi kalau sudah dilarang Allah ya kita caranya hanya satu ya, meninggalkan itu, meninggalkan larangan itu. Ya hanya itu yang ada. Kalau kita tidak meninggalkan itu namanya durhaka ya. Berarti durhaka kepada Allah. Itu tadi firman Allah yang Allah jelaskan di dalam surah Al-An'am ini. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Enggak boleh ya. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Allah mengharamkan kita tidak boleh membunuh ya. Tidak usah kita bunuh.
Satu misal, Allah melarang kita untuk membunuh manusia. Yaudah, jangan sampai kita membunuh manusia. Itu medine jadi pegangan kita semua sebagai umat muslim ya. Kalau terjadi pembunuhan maka itu harus diungkap dan pelakunya yang membunuh itu harus dihukum. Gak boleh ya disembunyi-sembunyikan, gak boleh. Jangankan kok nyawa manusia, nyawa hewan saja kalau memang itu dilarang sama Allah melalui lisan Rasul ya kita tidak membunuh. Biasanya nek wis dibarengi karo gregeten karo anyel kadang-kadang terjadi membunuh. Contoh semut itu nggak boleh dibunuh loh ya. Tapi kira-kira berapa jumlah semut yang terbunuh oleh jenengan? Nggak boleh loh ya. Alasannya di kapur semut, apakah tidak membunuh itu nyenggol kapur semut ya langsung teksek. Padahal semut. Kadang si nyokot situk krana nanggone sikil kemruyu, dicites kabeh apa gak kira-kira? Apa di pateni situk si nyokot tok ya enggak boleh ya. Karena larangan memang. Padahal jenis semut itu sak pirang-pirang ya macam semut ini banyak sekali. Kita tidak boleh membunuh semut. Mengapa? Zaman Nabi Sulaiman itu saja kayak gitu ya. Saat Nabi Sulaiman akan berangkat perang, ternyata Ratu Semut, Raja Semut itu langsung memandu rakyatnya, teman-teman semut cepat dikasih tahu segera masuk ke dalam lubangnya karena Sulaiman dan pasukannya segera lewat biar kamu tidak terinjak. Itu kan Nabi Allah Sulaiman tahu dan mendengar kalau semut-semut itu seluruhnya bertasbih kepada Allah. Awake dhewe gak patek bertasbih tapi mateni makhluk yang bertasbih kayak iya pancen rada kurang ajar pancen. Tapi kok kono ikhlas panganan arepe dipangan lagi ditinggal mingket dilut banget dirubung semut ya wanyel ya. Biasanya nek wis sanyel itu kenekatan membunuh ada. Satu. Dua, yang dilarang adalah tawon. Di rumah-rumah itu kan mudah sekali muncul ya. Tawon sing gak ono madune iku nek ngentup lorone masyaallah. Iku nek mari dintup kira-kira tawon-tawon yang ada dibunuh enggak kira-kira? Nah ya ini loh ya. Ini kan kita membunuh yang berjiwa, sing ono nyawane. Enggak boleh itu dibunuh. Itu larangan untuk membunuh. Yaitu itu kalau sudah dilarang ya sudah, kita tidak membunuhnya. Nah semut sakmono akeh semuanya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Lah awake dhewe tasbih larang-larang. Kadang-kadang mari sholat, iku kadang-kadang nek gak buru-buru, nek buru-buru ya gak bertasbih kadang-kadang. Ya. Itu tadi ya ayat yang ke 151. Jadi boleh membunuh. Di sini dijelaskan melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Kalau memang ada sebab yang benar, mungkin contohnya itu kalau dihukum mati, ditembak mati pas ya, karena dia telah menghilangkan nyawa.
Tapi sing konyol mengapa? Apa gak ono sing bunuh kira-kira? Nah, ini masalah ya. Di sini Allah nyatakan seperti itu, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya. Caranya memahami piye? Ya iku mang, nek wis gak oleh dibunuh ya gak dibunuh, itu saja. Kecuali kalau memang perintahnya membunuh. Ya, sekarang hakim sudah memutuskan divonis mati. Kemudian bandingnya ditolak. Kemudian juru tembaknya, algojonya, ya udah, itu berarti membunuh yang boleh loh ya. Membunuh yang boleh. Tuh. Ayat Allah menyatakan seperti itu. Demikian itu yang diperintahkan Allah, yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Jadi tidak hanya sekedar difahami, tapi juga contohnya kita itu disuruh membunuh, namanya tikus. Boleh dibunuh, memang ada perintah. Membunuh kalajengking, membunuh ketonggeng, membunuh ular, itu kan ada perintah. Mulakno sebetulnya jadi masalah ya, nek wong Islam terus ngingulo. Ini kan perintahnya disuruh membunuh. Yang tidak diboleh dibunuh apalagi kata kodok. Kodok ini nggak boleh dibunuh ya, nggak boleh dibunuh. Itu perintah Allah apa tadi? Supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak-anak yatim. Jadi nyedeki hartanya anak yatim itu gak oleh. Apa meneh sampai memakan harta anak yatim. Masalahnya dekat saja tidak boleh. Jadi itu Allah nyatakan wala takrobu lan ojo marek nira kabeh, ojo nyedek nira kabeh malal yatimi ing bondoning anak-anak yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali memang sengaja agar harta anak yatim ini tidak rusak, tidak mengalami kebangkrutan. Kecuali ya, jadi merawatnya ikhlas hanya karena Allah, agar nanti setelah anak yatim itu mampu untuk menjaga hartanya, bahkan mengembangkan hartanya, kita serahkan kembali. Jadi di sini Allah nyatakan illa bil haq, kecuali dengan hak. Dzalikum utawi mengkono iku kabeh iku wasakum, wis merintah sapa Allah ing nira kabeh bi kelawan ma la'allakum supaya nira kabeh iku takiluna, padha ngerti nira kabeh, padha mikir nira kabeh. Wala taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsan, kecuali mendekat nanggone hartane anak yatim itu kita memperbaiki. Jangan sampai harta anak yatim itu habis dimakan zakat, jangan ya. Jadi dizakati tok sampai entek karena dibuat membayar zakatnya. Itu enggak boleh. Hatta ya belugho asuddah, itu ya, sampai anak yatim itu ya belugho asuddah, setelah akil balik, mampu untuk merawat hartanya sendiri, mampu untuk menjaga hartanya sendiri, mampu untuk mengembangkan hartanya sendiri. Setelah itu kita serahkan.
Wa aufu lan padha nuhonono nira kabeh al kaila ing takeran wal mizana lan timbangan bil qist kelawan adil. Ini perintah agama ya. Perintahe nek naker dikongkon adil, nimbang dikongkon adil. Gak boleh sampai nimbang itu curang. Gak boleh naker itu apa ya? Umpama oke. Ini takeran pesagi. Terus nek naker jempolane iki diblosokno nang jero. Akhire krana ana jempolane mlebu berarti telah ngurangi takeran karena jempolane mlebu iku man. Ya. Ngesoke ya ngono. Wis peres wisan kene diperes tapi jempolane lho mlebu gitu. Berarti ngurangi sak jempolan. Setiap satu taker ngurangi jempol. Ini larangan agama. Maka harus kita tinggalkan. Itu ya. Jadi perintahnya naker harus adil. Kemudian nimbang pun juga harus adil. Kemudian Allah nyatakan la nukallifu ora merdi kita nafsan ing sapa wae illa wus'aha kejaba mung sekedar menurut kemampuane. Iya. Kadang-kadang kita itu saat kena musibah entah sakit, entah bangkrut, entah keluarganya ada yang meninggal itu koyok-koyok sak donya koyok susah dhewe itu lho. Akhirnya ngersulo. Kadang-kadang. Padahal di sini Allah nyatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu memberikan ujian kepada hambanya, kepada kita manusia. Ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita kalau itu bukan kapasitas kemampuan kita. Enggak, Allah enggak salah kok nguji kepada siapapun itu ya. Hati wis diukur karo Allah, Allah tidak akan memberikan suatu ujian yang tidak dalam kemampuannya. Allah nyatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Makanya kadang-kadang ujian jenengan saya tidak mungkin akan mampu atau mungkin sebaliknya. Ini Allah nyatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ini kadang-kadang kita tidak menyadari. Padahal ujian itu sebenarnya pemberian Allah yang terbaik buat kita. Cuman kita kadang-kadang perasaannya itu gak enak tok itu ya, sampai menghilangkan syukur kepada Allah. Itu tantangan ya. Tantangan. Jadi Allah nyatakan seperti itu. Kemudian Allah nyatakan wa idza qultum fa'dilu. Kono ngomong berbicaralah dengan adil. Ya, dinek ngomong mungkin saya sebagai presiden, sing salah itu anak saya, kemudian saya tidak berbuat adil kepada anak saya, nggak boleh ya. Sebab Allah nyatakan walau kana dza qurba, walaupun toh itu kerabat dekat kita sekalipun, kalau dia salah ya harus diproses. Di kita itu kesan nek rodok-rodok cedek karo presiden gak patek diproses ya. Tapi nek gak patek cedek karo presiden beh cawepet banget ya. Gak salah barang kadang-kadang dianggap salah itu. Gak salah barang kadang-kadang dadine kayak salah itu. Jelas dia itu terdolimi. Ya. Jelas.
Tapi sampai detik ini belum mendapatkan keadilan. Sama, kita lihat kronologis. Ya. Maka Allah di sini menyatakan wa idh qultum fa'dilu walau kana kurba. Kamu kalau berbicara maka berbicaralah dengan adil. Walaupun toh mereka itu kerabat dekatmu, keluarga dekatmu. Wa bi ahdillahi aufu. Kalau itu sudah merupakan janji Allah, ya tepatilah. Aufu. Dzalikum wasakum bihi la'allakum tadzakarun. Semuanya itu adalah merupakan ketetapan-ketetapan Allah kepada kalian agar kalian mendapatkan pelajaran. La'allakum tadzakarun. Setelah itu Allah nyatakan ayat yang ke-153, wa anna hadzalan temen seduning iki iku sirati dalan ingsun mustaqiman kang lurus, mustaqiman yang benar. Fattabi'uhu mongko padha anuta nira kabeh ing dalanku yang lurus ini. Wala tattabi'u lan aja padha anut nira kabeh asubula ing pira-pira dalan. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan yang Allah tetapkan. Itu kan? Kalau sampai kamu mengikuti jalan-jalan yang tidak Allah tetapkan, fatafarraqo, maka itulah sumber perpecahan. Bikum kelawan nira kabeh ansabilihi saking dalaning Allah. Dzalikum utawi mengkono kabeh iku mang wasakum wis netepke ing nira kabeh bihi kelawan ma. Wis netepke sapa Allah ing nira kabeh bihi kelawan ma la'allakum supaya nira kabeh iku tatakun padha wedi nira kabeh. Terus pundi? Itu ayat-ayat. Monggo jenengan baca terjemahnya. Kalau ada mik pakai mik, kalau enggak ya sudah yang keras suaranya. Tadi mulai ayat 151 sampai 153. Monggo. Iya. Iya. Iya, supaya kamu memahami ini kilo kalau katakan perintah-perintah Allah kepada kalian agar kalian memahaminya. Lanjut. Iya.
Iya. Hmm. Iya. Gimana? Ayatnya jelas tuh. Itu penjelasannya panjenenganing Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di antaranya cincin stempel milik beliau, maka supaya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang dikabarkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Ojo sampai menyekutukan Allah sedikit pun tidak boleh. Dan sungguh inilah jalanku, berada dalam keadaan lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Mengapa? Karena jalan-jalan selain jalan Allah, syariat-syariat yang dilakukan oleh siapapun bukan syariat Allah, maka itu sumber perpecahan. Allah nyatakan fatafarraqu bikum, itulah yang menjadi perpecahan karena ada orang yang mengikuti sesuatu yang bukan jalan Allah, bukan jalan Rasul, bukan jalan syariat Islam. Gimana? Itu penjelasannya Ibnu Mas'ud ya. Berikutnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ini perkataan Mu'ad bin Jabal. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin. Faqala li, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Qala la tubasyirhum fayattaqilu. Monggo terjemah. Ya. Gimana? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah pernah
baca hadis ini? Iya, jadi saat Mu'ad bin Jabal ini dibonceng sama Nabi ya, mungkin dengan kuda atau mungkin dengan unta. Masalahnya Jepang belum produk Honda belum ya, Yamaha juga belum. Di kendaraan saat itu yang ada hanya sing kena gegoncengan niku kuda yang besar. Kuda kecil gak kuat. Unta itu bisa ya dibuat boncengan. Saat Mu'ad radhiyallahu anhu ini dibonceng Nabi, di sini dikatakan ala khimarin. Kendaraannya duduk kuda, duduk unta, tapi khimar. Faqala liya Mu'ad. Kemudian Rasul bertanya kepada Mu'ad, Mu'ad, atadri ma haqqullah alal ibad? Tahukah kamu hak-haknya Allah atas hambanya, atas para hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak-haknya hamba dari Allah? Kemudian Mu'ad menjawab, qultu Allahu wa rasuluh, wahai Rasul, yang lebih mengetahui ini adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Berarti Mu'ad itu dididik weruh lho ya. Tapi yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi bersabda, qala haqqullahi alal ibadi ayya'buduhu wala yusriku bihi syai'a. Hak-haknya Allah dari hambanya, maka hamba-hamba itu harus beribadah hanya mengibadahi Allah saja. Nek pokoknya sholat gampang ya. Sing angel iki wala tusriku bi syai'at, tidak menyekutukan Allah sedikit pun dan dengan apapun. Itu yang sulit. Ibadah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nang masjid, sholat selesai. Mari wisan. Sing paling bahaya iki teko omah ternyata calon besan telepon, calon besan menanyakan netone anake sampan krana arep dadi jodoning anake besan. Iki mulai ndrawasi iki ya. Biasane nek wono salam gak nggae neton kan? Gak kanggo neton pisan. Delalah calon besan iki mang anake wage. Kita habis jamaah, anake didelok netone paing. Gara-gara netone wage karo paing, wurung gak sida besanan. Iki engko nek diterusno geying terus iku lho gak ya dalil apa. Padahal medeni kan nggak boleh kayak gitu kan ya. Makanya di sini Mu'ad bin Jabal mendengarkan dawuh Nabi, hak-haknya Allah dari para hambanya supaya hambanya itu hanya mengibadahi Allah saja dan jangan sedikit pun menyekutukan Allah dengan apapun, jangan. Imang kan bisa menyekutukan Allah karo geying tadi kan ya. Jadi wage karo paing dianggap mempunyai kemampuan menjadikan nanti kalau dinikahkan nggak akan akor, geying terus. Gimana? Gimana? Lali kula anak kula, mbuh mbiyen lairin netone apa, mboten roh kula. Piye? Tapi kono niki anak kula lahire niki wage. Futan jenengan napa? Anak kula nggih wage. Ngapusi padahal jeneng asline paing. Iki milih ngapusi apa milih musyrik ya? Sebab kalau menganggap geying mempunyai kekuatan untuk menjadikan mempelai ini gak akur, mempunyai kekuatan, diyakini nek engko nek didadekno manten geying terus umpama. Ya, jadi di sini Allah Rasul nyatakan
ayyabuduhu wala yusriku bi syai'a. Itu haknya Allah yang harus dipenuhi oleh kita beribadah kepadanya dan tidak sedikit pun menyekutukan Allah. Rasul lanjutkan wa haqqul ibadi 'alallahi Allah yu'adzibah. Kemudian haknya Allah, kewajibannya Allah terhadap hambanya, hak-haknya hamba dari Allah adalah untuk tidak disiksa. Ini haknya hamba. Mala yusyrik bi syai'a, yang sudah tidak menyekutukan Allah sedikit pun dan dengan apapun. Jadi wis gak gawe giying-giyingan niku mangga. Ya. Gimana? Ya. Jadi munggah swarga iki pokoke sing penting gak musyrik swarga wis. Ya. Tapi nek enek sirik-sirike iku mang lho ya. Walaupun sedikit. Di sini Rasul tegas dan nyatakan hakul ibadi Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Allah punya kewajiban terhadap hambanya agar Allah tidak menyiksa kepada hambanya yang mengibadai Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun dan dengan apapun. Ya, terus Mu'ad matur, kultu ya Rasulullah, Mu'ad matur, wahai Rasul, afala ubasyirun nas, napa kapareng kula niki ngabarke menyang menungso, nek menungso wis gak musyrik swarga. Wis titik wisan syarate iku tok, pokoke gak musyrik swarga. Tapi nyatane Rasul tidak membolehkan. Qala la tubasyirhum, ojo kok kabarke nang menungso fayat takilu, sing bahaya menungso kok terus gak gelem salat, sing penting gak musyrik swarga. Gak ngono, tetep harus usaha melaksanakan apapun perintah-perintah Allah. Oh nek wis melaksanakan perintah Allah termasuk ibadah utamanya salat, terus gak menyentuhkan Allah swarga. Tapi nyatane saat Mu'ad bin Jabal izin nang Rasul ngabarke berita dari Rasul ini kepada manusia, Rasul mencegah, jangan. Ya berarti ini saya memahaminya tetap harus disampaikan, tapi kita harus juga pesan jangan hanya tawakal tok nang Allah tapi gak ono usahane, jangan. Ya. Jadi kita tetap tawakal kepada Allah tapi harus disertai dengan usaha. Enggak boleh. Wong tawakal tok gak ono usahane, jelas itu merupakan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Maka harus segera taubat dari dua dosa itu. Kesalahan dan kedurhakaan ini harus segera berhenti. Sebaliknya hanya usaha tok gak ono tawakale, syirik. Nah, ini ya. Karena meyakini bahwa usahanya nanti sekian persen berhasil, memastikan itu loh yang jadi masalah. Gimana? Jadi ini satu kesatuan gak bisa dipisahkan ya antara usaha dan tawakal. Tawakal dan usaha. Setelah punya rencana mateng, maka tawakal harus segera dikuatkan di dalam jiwanya. Kemudian kita melangkah ini sudah ada tawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang satu kesatuan ya, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nek dipisah-pisahno dadine dosa. Tawakal tok dia durhaka dan bermaksiat. Usaha tok gak ono tawakale, berarti sudah menuhankan akal, menuhankan usahanya pasti berhasil. Memastikan keberhasilan usahanya ini sebuah kesyirikan yang tentunya harus kita sadari. Padahal berhasil dan tidak ini adalah ranah kekuasaan Allah. Insyaallah sudah manjing, malah itu masih iqamah itu. Ya. Gimana?
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.